Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu. Cek, maaf, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar, Oke, Ibu. alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu, badan kekar umurnya tua. Cakep. Bawa pedang bukanlah petani. Apa Cakep. kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Duduk sendiri di Taman Kartini, menanti pacar sejak kemarin. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya menyapa hadirin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kasudin, insya Allah bisa menghadiri kegiatan webinar kita Bapak Ibu. Bapak Kasudin pendidikan Dewi, maaf suaranya off Bu, maaf Bu. Karena memang matematika oh ya maaf Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Yang terhormat Bapak Kasudin Pendidikan Jakarta Barat, yang pada kesempatan ini mungkin diwakili oleh Bapak Hasim Kasih PTK Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat. Yang kita hormati Bapak Pengawas SMP Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat, Bapak Hasanuddin, yang kita hormati juga Ibu Pengawas SMP Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Ibu Suparmini, dan sama-sama kita hormati juga Koordinator Guru Penggerak dan Ketua Komunitas Guru Penggerak Ibu Rumiatun, yang saya hormati juga ibu-ibu narasumber, Bapak moderator, dan yang kami muliakan semua adalah Bapak Ibu peserta webinar kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi kompetensi guru Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, insya Allah nanti sampai sore ya, kita bisa berkumpul di webinar atau di tatap maya ini, yang insya Allah kita akan mendapatkan pengetahuan baru. Yang para hadirin berbahagia, minta tolong dong jempol-jempol cantiknya, love-love-nya, bunga-bunganya. Bisakah Bapak Ibu? Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kompetensi mempunyai arti penting dalam menjalankan profesi, termasuk guru. Kompetensi yang dimiliki dapat menjadi alat bantu untuk bertahan hidup di tengah ketatnya persaingan hidup atau satu bidang. Dengan demikian, kompetensi merupakan modal untuk mendidik para generasi penerus bangsa agar menjadi manusia berkualitas. Hal ini saya ambil dari Manang 2020 Bapak Ibu. Ya. Dan secara tidak langsung kompetensi guru adalah himpunan pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan yang dimiliki seorang guru ditampilkan dalam situasi mengajar. Nah, untuk itu mari kita cari tahu kenapa sih kompetensi guru itu harus diatur-atur atau diterbitkannya Peraturan Dirjen GTK di nomor 2626 tahun 2023. Mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian, saya Dwi Kurniawati akan membawakan susunan acara webinar kita siang hingga menjelang sore nanti. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak, kemudian doa,
Yang berikutnya adalah sambutan Ketua Komunitas Guru Penggerak Jakarta Barat. Dan yang keempat adalah sambutan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat atau yang mewakili, kemudian sambutan pengawas SMP dari Sudin Dik Jakarta Barat 1, sambutan pengawas SMP dari Sudin Dik Jakarta Barat 2. Kemudian kita melanjutkan ke diseminasi kisah peran guru dalam transformasi pendidikan, kompetensi pedagogik dan kepribadian, kemudian kompetensi sosial dan profesional, kemudian level penguasaan kompetensi, yang berikutnya adalah tanya jawab dan refleksi, kemudian penutup. Baik, Bapak Ibu, nonton ondel-ondel di Jakarta. Hati riang, tak perlu gundah. Yuk kegiatan ini dibuka. Mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Dimohon kepada Bapak Ibu hadirin untuk duduk tegak. Dipersilakan Pak Yohanes. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya adalah doa kepada Bapak Muhammad Jahidin ya, yang ditunjuk Burumi. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 2 dan 1 Jakarta Barat, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu komunitas guru penggerak wilayah Jakarta Barat, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, Allah berikan keridhaan, Allah berikan bimbingan, Allah berikan segala urusan, Allah mudahkan dengan sebaik-baiknya, dan Allah berikan juga kesuksesan. Marilah kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yakunu ma yuqabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukwana wa sujudana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa taminta khasirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jihatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa laqil hisab. Allahumma ya Allah, pada siang hari ini kami komunitas guru penggerak yang menggerakkan hati untuk berbagi dengan ilmu manfaat. Berilah kami kemudahan untuk saling berbagi ilmu yang manfaat sehingga menjadikan jalan kepada untuk akhirat. Allahumma ya Allah, tingkatkanlah kompetensi guru untuk prestasi putra-putri negeri kami, menuju insan yang berbakti untuk Ibu Pertiwi. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan silaturahmi untuk menularkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada guru-guru kami, guru penggerak dan guru-guru lainnya, agar kami bisa mencerdaskan putra-putri anak didik kami. Allahumma ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang kau anugerahkan segala nikmat padaku, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalan yang sesat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinaba. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jahidin yang telah memimpin doa kita di acara webinar diseminasi model kompetensi guru pada siang hari ini. Semoga apa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komunitas Guru Penggerak Jakarta Barat sekaligus Koordinator Guru Penggerak Jakarta Barat. Kepada Ibu Rumiatun kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Sudah selesai. Kedengaran nggak suara saya? Agak kecil Bu Rumi. Oh, agak kecil ya, sebentar. Apa sudah terdengar suara saya? Ya, terdengar tapi sudah ya? Ya, Oke, sudah, baik. Bu. Baik, terima kasih untuk pembawa acara. Saya buka dengan pantun ya, karena tadi pembawa acara buka dengan pantun.
pergi ke pasar membeli salam. Cakep. Buat minuman pakai gula batu. Cakep. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, hidayah, inayah, serta berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu, sehingga kita dipertemukan di ruang webinar untuk kesekian kalinya yang dilakukan oleh komunitas guru penggerak Jakarta Barat. Yang saya hormati Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah 1 dan PLT Wilayah 2 Jakarta Barat, Bapak Diding Wahyudin. Yang saya hormati Bapak Kasih PTK Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat, Pak Hasim. Dan yang saya hormati pula Bapak Sunardi, staf PTK JB1. Saya tadi lihat ya, sepertinya beliau juga ada. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Hasanuddin Soekarno MPD, Bapak Pengawas SMP Wilayah 1 Jakarta Barat. Kebetulan untuk kali ini beliau menitipkan salam karena masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang sama-sama kita hormati juga Ibu Haja Suparmini MPD, Pengawas SMP Wilayah 2 Jakarta Barat, Bapak Ibu pengurus komunitas guru penggerak, dan peserta webinar yang sangat-sangat saya banggakan. Kompetensi seorang guru itu tidak terlepas dari kualitas yang akan guru tersebut torehkan ya Bapak Ibu. Jadi webinar kali ini adalah diseminasi dari teman-teman kita yang kebetulan sudah mendapatkan lebih dulu mendapatkan tentang model kompetensi guru Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Nah, kita simak apakah ada kompetensi yang harus kita persiapkan kembali selain 5 kompetensi guru yang sudah kita ketahui sama-sama. Ya, karena dengan kompetensi tersebut diharapkan seorang guru bisa lebih kalau tadi di Mars IG itu kan menghamba kepada murid gitu ya. Nah, ini untuk juga kemajuan peserta didik kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita simak bersama. Jika ada pertanyaan, silakan para peserta, Bapak Ibu guru, silakan bertanya sampai mengerti ya. Paling tidak sampai mengerti. Nanti insya Allah nanti akan di-share materinya di room chat. Saya tutup. Makanan asin bikin hipertensi. Mana ya? Cakep. Cakep. Tambah sedikit air biar basah. Cakep. Guru hebat berkompetensi, cetak generasi luar biasa. Mantap. Sekian dari kami, selamat berwebinar. Semoga apa yang kami dari KGP dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dumiatun yang sudah menyampaikan sambutannya, dan terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini sehingga terselenggara acara diseminasi model kompetensi guru hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat sekaligus PLT Wilayah 2 Jakarta Barat untuk memberikan arahan dan membuka kegiatan webinar. Kepada Bapak Diding Wahyudin atau yang mewakili, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas dari JP1 maupun dari JP2, Bapak atau Ibu Ketua Komunitas, kemudian Bapak Ibu narasumber serta moderator, dan tidak lupa para peserta webinar ini yang berbahagia. Pertama-tama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa dipertemukan walaupun dalam webinar ini. Dari judul ini kita bisa lihat bahwa model kompetensi adalah modal utama dari seorang guru dalam berada di kelas, dan utamanya adalah Bapak dan Ibu guru itu membersamai siswa-siswanya di kelas masing-masing agar siswa tersebut dapat nantinya terarah. Makanya perlu ada kompetensi, model, dan level kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang nantinya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ibu narasumber. Intinya bahwa kita dari suku dinas sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan juga tolong Bapak Ibu simak acara ini atau simak materi ini, kemudian mulailah memahami dan mempraktekannya di sekolah supaya bisa membersamai Bapak Ibu guru. Dan semakin tinggi level-level dari model pembelajaran guru di sini, Bapak Ibu guru bisa lebih luas dalam membersamai siswa-siswanya di sekolah, di kelas maupun di luar kelas, sehingga kompetensi-kompetensi ini juga selain itu juga dapat diukur dan bisa diamati sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut, lebih spesifik dalam bidang teknis masing-masing Bapak dan Ibu guru. Jadi kegiatan ini sangat baik dan tolong disimak dengan baik sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan sehingga Bapak dan Ibu guru selalu mengupdate ilmunya setiap saat untuk kedepannya dalam membersamai siswa-siswanya di sekolah. Tidak berpanjang kata, yang kita juga tidak bahwa tadi sebetulnya Pak Kasudin mau ikut membersamai Bapak Ibu, tetapi karena ada kegiatan di BPMP dan kebetulan kegiatannya seharian, jadi tadi mewakilkan kepada saya dan menitip salam kepada Bapak Ibu agar dapat mengikuti dengan hikmat atau dengan serius nonton langsung. supaya dapat menyerap ilmunya. Oh, ini data dulu langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf saya juga tidak bisa ikut terus di kegiatan ini karena ada kegiatan lain yang memang sudah menunggu dan sangat penting. Demikian dari saya, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini mari kita buka bersama-sama. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasim yang sudah memperkuat mood spirit kita untuk berkembang, menambah pengetahuan kita untuk menguatkan kompetensi kita sebagai guru. Dan terima kasih juga sudah membuka kegiatan webinar diseminasi untuk model kompetensi guru pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari
pengawas SMP Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat. Kepada Ibu Hajah Suparmini, kami persilahkan. Sering dulu waktu kecil. Izin Bu Dwi, sepertinya Bunda Mini belum hadir. Lanjut aja. Oh, oke, baik Bu Rumi. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan melanjutkan untuk ke acara inti dari diseminasi model kompetensi guru per Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Kepada Bapak Irawan Guntur Prastya, kami persilakan Pak Guntur untuk memoderatori diseminasi kita pada siang hari ini. Oke, silakan Pak Guntur, time is yours. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kedengaran ya Bu suara saya Bu? Siap, kedengaran Pak. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini siang ya, mungkin kita untuk lebih semangat. Nanti kalau saya bilang guru Indonesia, respect, respect, respect gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu? Oke. Guru Indonesia, respect, Respect. Bapak Ibu, ya, yang saya hormati, Ibu semuanya, perkenalkan, saya Irawan Guntur Prastya dari SMA Negeri 112 Jakarta. Saya dalam kesempatan kali ini akan menjadi moderator dari kegiatan model kompetensi guru ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita ada dua ini pembicara atau narasumber ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang pertama, narasumber pertama saya akan bacakan biodatanya ya Bapak Ibu. Jadi namanya Ibu Tisa Dameria. Beliau saat ini bertugas di SMPN 219 Jakarta Barat. Kemudian saat ini juga diberi amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang akademik. Banyak sekali pengalaman beliau ya dalam kegiatan pelatihan, kemudian juga menjadi guru penggerak angkatan 5 ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bu Tisa sebagai narasumber akan menyampaikan bagaimana peran guru dalam transformasi pendidikan dan bagaimana juga kita sebagai seorang guru memiliki kompetensi baik itu pedagogik dan kompetensi kepribadian yang nanti akan digali secara mendalam oleh Ibu Tisa Dameria sesuai dengan model kompetensi guru per Dirjen GTK nomor 2626. Ibu Tisa, gimana kabarnya? Baik, Ya. Alhamdulillah Pak Guntur. Respect. Ya, respect. Ya, Ibu Tisa, tanpa saya berpanjang lebar, mari Bapak Ibu kita sambut untuk Ibu Tisa menyampaikan materi tentang peran guru dalam transformasi pendidikan sekaligus bagaimana kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Kepada Ibu Tisa Dameria, saya persilakan. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Guntur. Luar biasa Pak Guntur ya. Semangat walaupun sudah siang hari. Izin Bapak Ibu, mungkin bisa di mute audionya, tetapi on-kan videonya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam. Yang terhormat Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah 1 dan PLT Wilayah 2 Jakarta Barat, Bapak Diding Wahyudin, Bapak Kasih PTK Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat, Bapak Hasim, Pengawas SMP Wilayah 1 Jakarta Barat, Bapak Hasunuddin Soekarno MPD, SMP Wilayah 2 Jakarta Barat, Ibunda Dr. Anda Hajah Suparmini MPD, Ketua Komunitas Guru Penggerak Jakarta Barat yang luar biasa, Ibu Rumiatun, dan juga segenap pengurus Komunitas Guru Penggerak Jakarta Barat, dan yang sangat saya banggakan Bapak Ibu guru hebat peserta webinar kita hari ini. Izin saya bacakan pantun Bapak Ibu, nggak mau kalah sama Bu Rumi dan juga sama Bu Dwi. Oke. Kalau sehat jangan minum obat. Ini ada cakepnya ya? Cakep. Ya, cakep. Baik. Mobil lama harus ganti yang baru. Cakep.
Mari Bapak Ibu guru hebat, kita pahami model kompetensi guru. Ya, Ya, siap. izin Bapak Ibu semua, saya akan share screen. Oke, izin Bu Dwi, apakah tampak layar saya? Lisa sudah. Oke, Sudah. baik. Oke, izin Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Tis'a Dameria. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 219 dan saya adalah guru penggerak angkatan 5 sekaligus juga pengajar praktik angkatan 10. Bapak Ibu sekalian, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Guntur bahwa saya berada di sini ini adalah merupakan amanat di mana kami yang ada di sini ada berempat ya, ada Pak Guntur, ada dan Bu Aziza. Sebelumnya kami telah mendapatkan pembekalan di kegiatan BIMTEK. BIMTEK mengenai model kompetensi guru Perdijan GTK nomor 26 tahun 2023 di BPMP DKI Jakarta. Dan kami diberi amanah untuk dapat menyampaikan hal ini tentang model kompetensi guru, mendiseminasikan ke komunitas. Dan kali ini kami mohon untuk bisa dapat mendiseminasikan model kompetensi guru ini di komunitas guru penggerak Jakarta Barat. Ya Bapak Ibu ya. Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang terkini ada model kompetensi guru terbaru, yaitu Perdirjen GTK 2626 tahun 2023. Latar belakang dari model kompetensi guru terbaru ini adalah yang pertama, untuk mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan Merdeka Belajar, maka diperlukan pembaruan model kompetensi guru. Gitu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, pengaturan mengenai model kompetensi guru pada Perdirjen sebelumnya, Perdirjen 6565 tahun 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi ternyata sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi diperlukan model kompetensi guru melalui Perdirjen GTK 2626 tahun 2023. Begitu latar belakangnya. Adapun kegiatan kita pada siang hari ini, semoga nanti sampai akhir kegiatan kita, Bapak Ibu nanti dapat memahami model kompetensi guru, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan. Lalu Bapak Ibu dapat menginterpretasikan bagaimana setiap kompetensi berhubungan satu sama lain, dan pengembangan suatu kompetensi dapat mendukung peran yang lain. Lalu mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pribadi berdasarkan model kompetensi guru, dengan memahami di mana kemampuan dan pengetahuan diperlukan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dapat memberi contoh implementasi model kompetensi guru pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, gitu ya. Semoga waktu yang singkat ini dapat kita capai pembelajaran kita kali ini mengenai model kompetensi guru. Ya, Bapak Ibu, nanti untuk materi tentang Perdirjen 2626 nanti akan saya share, dan juga materi yang akan saya berikan dan juga Bu Aziza nanti kan kita share melalui chat ya Bapak Ibu. Ya, ini silakan nanti bisa di-scan atau nanti bisa klik dari apa yang saya share melalui chat nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut mungkin perlu diingatkan kembali bahwa mohon Bapak Ibu untuk bisa off-kan audio tetapi mengaktifkan video Bapak Ibu. Oke, kita akan cek ombak dulu Bapak Ibu ya. Saya akan cek ombak. Bapak Ibu mohon dapat menjawab apa yang saya tanyakan tapi lewat chat Bapak Ibu. Ya, lewat chat. Tidak usah membuka audio. Baik. Pertanyaan pertama. Oke, saya salam dulu deh Bapak Ibu. Apa kabarnya siang hari ini Bapak Ibu? Silahkan dijawab melalui chat. Oke, yang pertama ada Pak Guntur. Baik, udah luar biasa. Ombaknya sangat cepat ya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu atas respon baiknya. Oke, semuanya sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah melihat atau menemukan seorang murid Bapak Ibu tentunya ya, sengaja telat, bolos,
atau malas belajar? Oke, silahkan dijawab di kolom chat. Pernah, pernah. Alhamdulillah sehat. Oh, pernah maksudnya. Pernah, baik, pernah. Oke, oke. Dari atas sampai bawah saya lihat semuanya menjawab pernah ya Bapak Ibu ya. Ya, bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai guru yang mengajar di kelas pernah melihat menemukan bahwa anak murid Bapak Ibu pernah telat, bolos dan malas belajar. Oke, sama berarti problem kita semua ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Kalau ini pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah merasa tidak termotivasi untuk mengajar? Oke. Apakah Bapak Ibu pernah merasa tidak termotivasi mengajar? Silakan dijawab. Pernah, tidak pernah? Pernah, tidak pernah? Pernah? Oke, baik. 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 Oke. Oke, terkadang pernah. Oke. Ya, dari atas sampai bawah saya lihat sepertinya 50-50 ya. Ada yang pernah, ada juga yang tidak pernah. Oke. Dan ada juga yang terkadang pernah gitu ya. Jadi nggak selalu. Oke, baik Bapak Ibu. Baik, itu jawaban jujur dari Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siap Bapak Ibu ya? Oke, sekarang pikirkan satu benda atau apapun, satu ya, yang terlintas pertama kali ketika Bapak Ibu mendengar kata guru. Gitu. Sekali lagi ya, pikirkan satu benda atau apapun yang terlintas pertama kali ketika Bapak Ibu mendengar kata guru. Oke, silahkan dijawab. Nanti saya akan pilih yang terbaik nanti untuk bisa dibuka audionya menjelaskan apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata guru. Oke, kita lihat. Oke, Bapak Elias menjawab papan tulis, Ibu Suryati pulpen, Ibu Indah kertas, Ibu Agnes laptop, Bu Tuti pulpen, Ibu Pasrah simbolon murid atau siswa, Ibu Siti Nuraini rapi, Bapak Guntur lampu, papan tulis dan sebagainya PMM. Oke, baik. Kata guru pasti yang laptop. Video ada masuk segala. Hero. Wah. Jualan TK apa? Oke. Baik. Sekarang saya akan tanya nih kepada Pak Andi. Ada Pak Andi ya, Pak Andi. Pak Andi menjawab hero. Silakan Pak Andi, berikan alasannya kenapa ketika terpikir satu hal yang terlintas di benak Pak Andi, jawabannya adalah hero. Silakan Pak Andi. Pak Andi silakan, kalau nggak mau dibuka videonya nggak apa-apa, silakan audionya aja cukup. Silakan Pak. Oke, atau Bapak Ibu lainnya yang tadi sudah menjawab, silahkan untuk dibuka audionya untuk oke, sebentar. Bapak Ibu, apa suara saya terdengar? Mohon izin. Terdengar Bu. Oh, terdengar. Oke. Jelas Bu Risa. Iya. Saya khawatir kalau ternyata suara saya tidak terdengar dan internet saya bermasalah. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin saya bisa minta Ibu Titin Gumiati. Silakan Bu Titin. Bu Titin menjawab kacamata. Silakan Bu Titin. Kenapa Bu Titin memikirkan kacamata ketika Bu Titin mendengar kata guru? Silakan Bu Titin. Baik, terima kasih Miss Tisa. Saya beranggapan bahwa guru itu orang yang pinter. Jadi orang pinter itu biasanya pakai kacamata. Wah, saya dong. Oke, baik Bu Titin, luar biasa. Oke, beri apresiasi untuk Bu Titin. Oke, kacamata berarti kalau orang yang pakai kacamata itu konotasi ya, digambarkan bahwa yang pakai kacamata itu pinter karena rajin membaca ya. Oke, jadi guru itu harus pinter ya Bu Titin ya, luar biasa Bu Titin. Sekarang untuk Bapak Ibu lainnya silahkan. Oke, mungkin Ibu Rizka Aristianti menjawab laptop.
Oke, kenapa Bu Rizka? Silakan. Ya, terima kasih. Saya menjawab laptop karena di era digital seperti ini kayaknya guru itu harus menguasai laptop, harus bisa istilahnya mengutak-ngutik laptop seperti itu. Oke, baik. Entah itu Oke, berarti mengerjakan tugas, entah itu webinar dan lain-lain. oke, baik. Berarti harus punya kompetensi digital, literasi digital yang baik ya, Ibu ya. Baik, luar biasa. Tadi ada kacamata dan laptop. Saya pikir dua sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kembali saya share screen kembali. Bentar. Oke, baik. Tadi jawaban dari Ibu Titin bahwa kacamata karena Ibu Titin beranggapan bahwa guru itu harus pintar. Lalu tadi dari siapa tadi yang kedua? Mohon maaf. Oke, yang kedua adalah laptop. Kenapa? Karena guru harus juga update dengan digital gitu ya. Oke, Bapak Ibu, baik. Tadi apa yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan guru itu kan ada hubungannya dengan peran guru dalam transformasi satuan pendidikan. Oke, kalau masa yang lalu mungkin guru datang ke kelas hanya memberikan ceramah gitu ya tanpa misalnya eh, persiapan gitu, mungkin masih fine gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang di masa transformasi satuan pendidikan, maka banyak hal yang harus Bapak Ibu guru persiapkan ketika masuk ke dalam kelas. Ya, apalagi tambahan tadi ya bahwa guru juga harus update dengan dunia digital nih, harus bisa menggunakan laptop, apapun perangkat ajar ataupun penilaian atau asesmen yang diberikan murid pasti ada hubungannya dengan laptop gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke peran guru dalam transformasi satuan pendidikan. Oke. Bapak Ibu, bahwa visi transformasi satuan pendidikan yang pertama adalah secara filosofi visi transformasi satuan pendidikan adalah harus berpusat kepada peserta didik. Jadi harus berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, terkait dengan lingkungan belajar, maka lingkungan belajar yang diinginkan setelah transformasi satuan pendidikan ini adalah lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, gitu ya. Lalu selanjutnya budaya sekolah seperti apa yang ingin diterapkan? Tentunya budaya sekolah yang biasa berefleksi, mau terus belajar, mau saling berbagi, dan saling berkolaborasi. Dan yang terakhir, hasil belajar murid seperti apa yang diharapkan? Harus ada peningkatan, tetapi bukan hanya peningkatan nilai, tetapi peningkatan secara berkelanjutan. Ini visi transformasi satuan pendidikan, Bapak Ibu. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut nih ke aktivitas berikutnya. Kita akan coba berdiskusi, mungkin nanti Bapak Ibu silakan untuk meng-on-kan audionya jika Bapak Ibu ingin memberikan opini atau pendapat ya. Oke, baik kita lihat di sebelah kiri ada kriteria, selanjutnya ada kata sebelumnya, jadi sebelum transformasi pendidikan keadaannya seperti apa, dan setelah atau sesudah keadaannya seperti apa sekarang, gitu ya. Sekarang kita lihat dari yang pertama, peran. Oke, peran guru sebelumnya, sebelum ada transformasi pendidikan, sebelum ada kurikulum merdeka, peran guru adalah sebagai pemateri, orang yang hadir di kelas, memberikan materi. Bagaimana menurut Bapak Ibu peran guru sekarang? Oke, silakan Bapak Ibu untuk meng-on-kan audionya. Yang ingin berpendapat. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, atau langsung di chat aja, kayaknya lebih enak di chat ya Bapak Ibu ya. Iya, Boleh deh, boleh di chat ya, silakan. Oke, saya cek nih di chat. Ya, silahkan. Kalau dulu guru sebagai pemateri, memberi materi, memberi ceramah di dalam kelas. Bagaimana dengan sekarang, Bapak Ibu? Oh, sebagai fasilitator. Terima kasih, Bu Elizabeth. Jawabannya luar biasa. Ada lagi? Menuntun belajar murid, luar biasa. Oke, sebagai fasilitator untuk menuntun belajar murid.
Oke, dari Ibu Maria, peran guru zaman sekarang sudah menjadi fasilitator. Oke, dari Bu Titin melayani. Oke, dari Bu Rizka, fasilitator dan motivator. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Luar biasa jawabannya. Oh, ada lagi, menjadi manajer. Ya, manajer di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Sebagai fasilitator, motivator, dan manajer. Oke, luar biasa. Jadi peran Bapak Ibu tidak hanya sebagai pemberi materi di depan kelas, tetapi Bapak Ibu yang memanage kelas, memfasilitasi pembelajaran, dan juga memberi motivasi kepada anak-anak. Luar biasa jawabannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lanjut ke yang kriteria yang kedua, yaitu fokus layanan. Fokus layanan dulu, sebelum transformasi pembelajaran, fokus layanan kita hanya menyampaikan materi pelajaran dan orientasinya pada kurikulum atau buku teks. Bagaimana sekarang, Bapak Ibu? Besar gitu ya. Hei, Hanya menyarankan kepada silakan Bapak Bapak Ibu untuk menjawab yang kedua, fokus layanan. Menyampaikan materi pelajaran, orientasi kurikulum, dan buku teks. Bagaimana sekarang? Oh, sebagai role model dalam pembelajaran. Oke, baik. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, Bapak Ibu, karena waktu kita hanya singkat ya, berarti kita mungkin bahas sampai yang bagian kedua. Nanti selanjutnya kita akan rangkum bersama ya. Zaman sekarang bisa menjadi contoh dengan berbuat sesuatu yang bisa ditiru. Oke, Ibu Maria, terima kasih. Ya, berarti guru hadir di kelas bukan hanya memberi materi, tetapi guru menjadi contoh bagi peserta didik di kelas ya, Ibu ya. Oke, sebagai role model, ya, sebagai role model atau sebagai contoh. Oke, lalu, oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas responnya yang luar biasa. Baik, untuk asesmen awal, strategi, luaran, dan ukuran keberhasilan, kita lanjutkan ya. Memberi contoh dan bisa berbagi pengalaman hidup. Iya, luar biasa. Iya, Ibu. Boleh kita berbagi pengalaman yang sudah kita dapatkan kepada peserta didik ya. Semoga bisa dapat menjadi contoh dan pembelajaran gitu ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, maaf. Saya kecilkan dulu. Oke. Sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu, transformasi pembelajaran itu merubah peran guru Bapak Ibu ya. Yang tadinya sebagai pemateri, sekarang guru tidak hanya menjadi pemateri, tadi Bapak Ibu sudah sampaikan bahwa menjadi fasilitator, motivator, lalu guru juga tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik gitu ya, sebagai pengajar dan pendidik gitu ya. Lanjut, fokus layanan yang dulu sebelum transformasi pembelajaran menyampaikan materi pelajaran, lalu orientasi guru hanya pada kurikulum dan buku teks, maka sekarang setelah transformasi pembelajaran, maka guru harus menumbuh kembangkan kompetensi peserta didiknya dan orientasinya bukan sama kurikulum atau buku. Oke, orientasinya tetapi kepada peserta didik, gitu ya. Kalau dulu kan harus ikutin nih buku teks nih, bukunya harus selesai nih dalam waktu tertentu, gitu ya, dengan misalnya KD tertentu, gitu Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu harus berorientasi kepada peserta didik. Dapatkah peserta didik saya mengikuti pembelajaran, gitu ya? Jadi harus disesuaikan dengan peserta didik Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut untuk asesmen awal. Sebelumnya materi yang sudah atau belum disampaikan kita berikan kepada peserta didik. Nah, kalau sekarang yang kita berikan transformasi pendidikan, transformasi pembelajaran adalah kompetensi yang dilihat, bukan hanya materi tapi kompetensi yang sudah atau belum dikuasai oleh peserta didik. Kita lanjut ke yang keempat, strategi. Sebelumnya biasanya guru memberikan menggunakan satu strategi pembelajaran saja yang dianggap paling tepat untuk semua peserta didik gitu ya. Misalnya dengan model ceramah, ya ceramah aja gitu ya, tanpa ada memandang bagaimana nih peserta saya. Dan setelah transformasi pembelajaran, maka guru dituntut atau diharapkan dapat membuat diferensiasi pembelajaran.
Ya, jadi tidak hanya menggunakan satu strategi pembelajaran, tetapi harus menggunakan diferensiasi pembelajaran yang tentunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Sebelum Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu harus memikirkan dulu, apakah yang akan saya sampaikan ini bisa nggak ya dilakukan oleh peserta didik saya? Sesuai nggak ya dengan kebutuhan mereka, gitu ya. Kita lanjut, luaran atau luaran dari sebelum transformasi pendidikan, sebelumnya adalah perencanaan pembelajaran dan laporan administrasi proses pembelajaran. Nah, bagaimana kalau sekarang? Nah, sekarang diharapkan setelah transformasi pembelajaran, Bapak Ibu guru bisa ada penguasaan kompetensi dari masing-masing peserta didik dan cara mencapainya. Jadi tidak hanya nilai yang diharapkan, tetapi murid-murid bisa menguasai kompetensi, gitu ya, dan cara pencapaiannya. Dan yang terakhir, ukuran keberhasilan. Jika sebelumnya ukuran keberhasilan adalah materi pembelajarannya tuntas dan nilai ujiannya cukup gitu ya, atau ada peningkatan nilai ujian standar, kalau dulu ada ujian nasional Bapak Ibu ya kita kenal. Kalau sekarang setelah transformasi pembelajaran, maka ukuran keberhasilan kita berubah Bapak Ibu menjadi peningkatan kualitas proses pembelajaran guru dari tahun ke tahun gitu ya, dan ada peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik dari tahun ke tahun. Ini ukuran keberhasilan kita Bapak Ibu, bahwa ada peningkatan di kualitas proses pembelajaran yang kita berikan, lalu juga ada peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Oke. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang, kalau tadi kita bahas tentang transformasi pendidikan atau transformasi pembelajaran, sekarang kita masuk ke model kompetensi guru. Oke, Bapak Ibu, ini mohon diperhatikan ya. hijau. Kompetensi guru digunakan sebagai acuan. Oke. Oke, mohon dibantu untuk off-kan audio, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, model kompetensi guru yang per Dirjen 2626 tahun 2023 ini sangat penting Bapak Ibu bagi kita semua, bagi kita guru-guru. Ya. Kenapa? Karena model kompetensi guru ini digunakan sebagai acuan untuk yang pertama, mengembangkan instrumen pemetaan kompetensi guru. Jadi kalau nanti ada pemetaan kompetensi guru, maka akan menggunakan model kompetensi guru seperti ini, gitu ya. Lalu yang kedua adalah pengembangan instrumen seleksi pengadaan guru. Yang ketiga, pengembangan instrumen uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru. Gitu ya. Jadi mungkin yang teman-teman nih yang belum dapat PJG, nah nanti ada uji kompetensi yang dalam struktur jabatannya masih struktural untuk jabatan fungsional guru, ini menggunakan model kompetensi guru. Lalu selanjutnya pengembangan instrumen uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru, ini juga menggunakan model kompetensi guru. Sekarang kan ada uji kom ya untuk Bapak Ibu yang ingin naik jenjang berikutnya dari guru, dari golongan 3C dari golongan 3B ke 3C, lalu dari golongan 3D ke 4A. Nah, ini uji kompetensinya menggunakan model kompetensi guru yang terbaru. Lalu yang kelima, pengembangan materi dan instrumen pada program pendidikan profesi guru. Yang keenam, pengembangan materi dan instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru. Yang ketujuh, pengembangan materi dan instrumen pada program pendidikan guru penggerak dan juga kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru, maka akan menggunakan model kompetensi guru yang terbaru per Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Itu ya Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan dari saya, boleh dibuka lagi chatnya Bapak Ibu. Oke. Ya, pertanyaan dari saya, apa saja sih kompetensi guru yang Bapak Ibu ketahui, gitu ya? Silakan Bapak Ibu menjawab di kolom chat.
Tadi Bu eh, Koordinator Guru Penggerak, Ketua Komunitas tadi sudah menyebutkan ya kompetensi guru ya. Oke. Ya, Pak Guntur, profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Oke. Pedagogik, profesional. Terima kasih Bu Tuti, Bu Elizabeth. Oke, ya benar Bu Elizabeth, benar Pak Guntur, dan benar Bu Tuti Amalia bahwa dan ada juga Ibu Ade Frida. Oh, leadership dan religious. Oke. Ya, baik. Terima kasih responnya Bapak Ibu. Iya, kompetensi guru yang Bapak Ibu ketahui ya, tadi ada kepribadian, sosial, profesional, dan dari Bapak Muhammad Irfan Tanzil ada religious dan leadership. Sekarang kita lihat ya, apa saja sih kompetensi guru yang perlu Bapak Ibu ketahui? Kita lihat. Oke, Bapak Ibu, ternyata kompetensi guru ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang terakhir profesional. Gitu ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat model kompetensi guru menurut Dirjen GTK nomor 2626. Bu Tisa, mohon maaf karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh, baik. Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih sudah mengingatkan. Baik, Bapak Ibu. Untuk kompetensi pedagogik, oke, intinya adalah pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, di setiap kompetensi ini ada indikator dan subindikator. Oke, yang ini nanti akan saya sampaikan nanti melalui materi yang saya kirim melalui chat nanti Bapak Ibu ya. Di mana indikatornya yang pertama untuk pedagogik ada lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dengan beberapa subindikator. Lalu yang kedua ada pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik dengan beberapa indikator. Dan yang terakhir assessment, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik dengan beberapa subindikator. Gitu. Intinya adalah Bapak Ibu, poin kunci dari kompetensi pedagogik ini adalah yang pertama, pengelolaan kelas. Jadi guru yang baik adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogi yang baik adalah yang mampu mengelola kelas, mampu menyusun pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, dan yang terakhir mampu membuat asesmen sesuai dengan kebutuhan muridnya. Gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke kompetensi kepribadian. Inti dari kompetensi kepribadian ini adalah guru dapat menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan indikator yang pertama adalah kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru dengan beberapa subindikatornya. Lalu yang kedua, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi dengan beberapa subindikatornya. Dan yang ketiga adalah berorientasi atau berpusat pada peserta didik. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, poin kunci dari kompetensi kepribadian adalah guru harus dapat mengolah emosinya. Gitu ya. Dan yang kedua, guru harus selalu mau berefleksi atau harus reflektif. Dan yang ketiga, guru harus berfokus pada peserta didik. Itu untuk poin kunci kompetensi kepribadian. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan transformasi pendidikan atau pembelajaran dan dilanjutkan dengan kompetensi dua kompetensi yang pertama nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Azizah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita beri tepuk wow dulu ya buat Bu Tisa Dameria ya. Terima kasih atas materinya. Kita kasih tepuk wow ya Bapak Ibu ya, biar kita semangat lagi. Untuk Bu Tisa Dameria kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Ya, luar biasa Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Tisa Dameria, narasumber pertama kita, yaitu tentang bagaimana peran guru dalam transformasi pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi sangat vital sekali, sangat penting sekali kita sebagai guru yang dalam kurikulum Merdeka ini sesuai dengan Perjanjian nomor 6262 bahwa model kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian itu
perlu kita kaji kembali dan kita perdalam sebagai seorang guru. Nah, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, untuk pembicara yang kedua yaitu tentang materi kita, yaitu tentang kompetensi sosial dan kompetensi profesional ya Bapak Ibu, dan nanti juga ada juga level penguasaan kompetensi dari Bapak Ibu guru yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Azizah. Saya akan bacakan profil beliau. Untuk Ibu Azizah, nama Ibu Azizah Huda Wijayanti. Beliau adalah guru penggerak angkatan 9 ya Bapak Ibu. Kemudian saat ini beliau bertugas di SMA Negeri 95 Jakarta ya, sebagai guru bahasa Inggris. Beliau pernah menjabat sebagai wakil bidang kesiswaan dan mungkin saat ini sedang menjabat sebagai wakil bidang akademik atau kurikulum. Materi berikut ini sangat penting Bapak Ibu, yaitu tentang kompetensi sosial dan kompetensi profesional, serta bagaimana level penguasaan kompetensi dari guru ya Bapak Ibu. Untuk Ibu Azizah Huda, gimana Ibu kabarnya? Sudah siap Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Semangat ya Terima Bu ya. kasih Pak Ya, Guntur. oke. Ya, insya Allah semangat. Ya. Ya, baik Bu Azizah, waktunya tidak banyak ya Bu, mohon maaf, hanya 20 menit. Baik. Setelah itu nanti kita ada tanya jawab. Silakan Bu Azizah. Ya, terima kasih Pak Guntur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu Bapak Ibu yang hebat kali ini ya, luar biasa di pertemuan siang ini di webinar kita, model kompetensi guru. Alhamdulillah saya lihat semua berantusias. Tapi tidak lupa saya akan menyapa Bapak yang saya hormati, Bapak Kasudin, Jakarta Barat, juga sebagai PLT. Dan yang saya hormati Bapak Kasih PTK wilayah JB2 tadi, Bapak Hasim, Bapak Ibu pengurus KGP atau Komunitas Guru Penggerak DKI Jakarta, Ibu Rumiatun yang luar biasa, dan Bapak Ibu narasumber, juga Bapak Ibu pengawas. Dan yang saya hormati, saya cintai, saya salam kenal dan bahagia Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Salam kenal dari saya, Azizah Huda Wijayanti. Tapi tadi Pak Guntur, saya merevisi sedikit ya, bahwa kali ini saya alhamdulillah sebagai wali kelas, bukan menjadi wakil kurikulum atau akademik. Itu sudah selesai kemarin dan dilanjutkan dengan teman-teman yang hebat lainnya. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang menjadi apa tadi arahan Ibu Tisa. Hasil dari kami mengikuti BIMTEK di BPMP pada tanggal 13 sampai dengan 15 Mei ya Bapak Ibu. Itu ada yang dari ND minta disapa, dari ND. Dari ND lihat. Oh iya. Teman kita dari wilayah timur sepertinya. Ya, luar biasa. Dari ND, Bu Azizah. Dari ND ya. Selamat datang, selamat bergabung Ibu Maria. Ya, selamat datang dari ND, luar biasa. Sudah bersemangat untuk bisa mengikuti webinar kami. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa menambah semangat dan ilmu buat kita semua. Ya, baik, tanpa berpanjang lebar, saya mau dengerin buat semangat saya juga, atau tulis di kolom chat Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tuliskan satu kata untuk pertemuan hari ini. Boleh? Ya, silahkan Bapak Ibu tuliskan satu kata untuk pertemuan hari ini. Keren, oke. Sampai keren gitu ya, bukan keren. Oke, hebat. Oke, ya silahkan Bapak Ibu, semangat. Norepi, ya luar biasa, semangat, ajib ya. Ya, respect, yes, sayang dan hebat serta keren. Amazing, ceria, ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Memang good ya. Nih kata-kata yang muncul ini membangkitkan semangat kita semua ya Bapak Ibu, yang harusnya jam-jam segini kita istirahat ya. Tapi Bapak Ibu
semua bersemangat untuk bisa hadir pada webinar kali ini. Izin terima kasih untuk responnya dan izin Pak Irwan, Pak Guntur untuk saya bisa share screen. Ya, Bu, silakan. Iya. Webinar kali ini yaitu hasil diseminasi model kompetensi guru, di mana kami beberapa teman-teman baik Pak Guntur, Ibu Dwi, Ibu Tisa, kemarin kami sudah mengikuti webinar ini di BPMP DKI Jakarta. Nah, webinar kali ini seperti tadi bahwa dilatar belakangi untuk mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan. Dan untuk apa sih definisi yang akan diperoleh pada model kompetensi kali ini? Model kompetensi di sini ada empat item, di mana model kompetensi guru yang dibahas, lalu kemudian aparatur kita sebagai aparatur sipil negara, dan juga sebagai guru dan kompetensi teknis. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca, nanti kita komunikasikan ini bisa melalui kolom chat. Dan tadi Bapak Ibu seperti Bu Tis'a bilang bahwa diarahkan bahwa kompetensi guru ini yang kita bahas dari yang tadi Bapak Ibu sudah pelajari 2 kompetensi sebelumnya, yaitu pemetaan kompetensi, terus kemudian sebagai program pendidikan profesi guru, dan juga uji kompetensi kenaikan jabatan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah lulus, saya ucapkan selamat. Yang tadi malam ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya, hasil dari uji kompetensi. Nah, ini adalah juga dari model kompetensi guru yang disajikan oleh Kementerian Pendidikan juga Dinas Pendidikan untuk terus bersinergi untuk terus bisa mengetahui pengembangan diri kita sampai di mana. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang sudah lulus uji kompetensi, dan yang berikutnya nanti akan mengikuti uji kompetensi berikutnya di bulan-bulan yang ditentukan pastinya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke kompetensi. Ini isi dari Perdirjen 2626, apa saja, ada 2 lampiran. Karena waktu saya tadi 20 menit ya. Nah, kompetensi sosial. Baik, Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat. Kira-kira kompetensi sosial yang ada di dalam benak Bapak Ibu apa sih? Boleh silahkan Bapak Ibu untuk bisa kita berbagi apa yang ada dalam benak Bapak Ibu, di dalam hati Bapak Ibu tentang apa sih kompetensi sosial yang intinya yaitu membangun ekosistem kolaborasi. Silahkan. Oke, thank you. Terima kasih banyak ya. Oke. Ya, bersosialisasi dengan warga, kolaborasi, betul. Mau membuka diri, betul, sebagai kemampuan guru untuk menjalin komunikasi positif, betul. Seluruh aset sekolah. Ya, kemampuan mampu bersikap sesuai dengan waktu. Oke, keadaan dan tempat, berbagi, bersinergi dengan warga sekolah. Ya, baik, terima kasih responnya Bapak Ibu, hebat-hebat semuanya. Nah, apa yang menjadi kompetensi sosial yaitu Nah, kompetensi sosial di sini yaitu kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif, dalam berkolaborasi sesama pendidik dan tenaga kependidikan, melibatkan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran, serta mengembangkan diri dalam organisasi, profesi, dan jaringan yang lebih luas. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya, guru kita kan sekarang harus jadi guru-guru yang hebring. Apa tuh Bu? Apa hebring? Hebat dalam jaringan gitu ya. Oke, guru-guru hebring atau guru-guru yang hebat dalam jaringan, jejaring sosialnya juga dengan mendekatkan diri pada siswa.
Peran kita di kompetensi sosial ini apa saja Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan ada kolaborasi, lalu bekerja sama di tepat waktu dan sebagainya. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3 poin, yaitu kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran. Dan juga yang ketiga keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, ini ada sub indikatornya pada saat Bapak Ibu menerapkan kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, boleh Bapak Ibu setelah dilihat dari tayangan kompetensi sosial, sepertinya sudah pinter ya, sudah kita bisa mewawasan kalau misalkan waktunya banyak kita berikan simulasi ya. Tapi karena waktunya sedikit, boleh Bapak Ibu menuliskan di kolom chat kira-kira kata kunci apa ya yang ada dalam kompetensi sosial kali ini. Silahkan Bapak Ibu bisa diberikan kata kunci untuk saat ini. Iya, oke, baik. Ya, komunikasi, apalagi Bapak Ibu, silakan kolaborasi, membuat network. Oke, ini kata kunci. Terus kemudian masyarakat menjadi kunci buat kita. Oke, terus kemudian karakter, keterlibatan antara orang tua ya, kolaborasi, interaksi. Yes. Oke, emotional quotient, kecerdasan emosional, terus komunikasi positif. Benar Bapak Ibu. Kata kunci yang bisa kita ambil dalam hal kompetensi ini ya tadi ada komunikasi positif ya, karena guru itu kan guru itu adalah seorang pejuang ya Bapak Ibu ya. Pejuang tanpa tanda jasa. Nah, ini harus bisa menjadi guru hebring juga. Nah, pastinya peran-peran Bapak Ibu guru di dalam sekolah itu menjadikan peningkatan pembelajaran di pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu, saya punya ada 3 pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Nah, dari kata kunci yang sudah Bapak Ibu ambil, terus kemudian melihat sosial yang ada di sini, kira-kira pertanyaan nomor 1, pengalaman Anda yang mencerminkan kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Kan Bapak Ibu bisa dituliskan apa yang bisa kita untuk berbagi. Seperti apa pengalaman Bapak Ibu? Sorry, sebentar. Mencerminkan kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Salah satunya juga boleh Bapak Ibu bisa juga menunjukkan keterlibatan pada orang tua dalam pembelajaran atau seperti apa sih guru yang terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang luas untuk peningkatan pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu. Monggo silakan. Ya, kerjasama dalam tim kepanitiaan, membuat media ajar bersama teman sejawat. Ya, apalagi Bapak Ibu silakan. Ya, saya mau bertanya nih ya kepada Pak M. Jahidin dari SMP 206. Pak Jahidin, apa yang sudah Bapak lakukan dalam kerjasama dalam tim ini, mencerminkan kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran ya Pak ya. Silakan Pak Jahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerjasama tim yang sudah saya lakukan untuk kolaborasi dengan pertama adalah cukup ramai ya Pak di situ. Terus kemudian kita tanya kepada guru yang lain,
Oke. ya kan? Apakah betul semacam itu? Gimana sih solusinya? Nah, itu kolaborasi satu sisi. Kemudian tadi saya ceramah ya, dengan metode ceramah di kelas ini ternyata anaknya berisik, tidak kondusif. Kemudian guru yang lain memberikan masukan. Oh, kalau di kelas 7A jangan metodenya ceramah, karena di situ banyak anak-anak yang misalnya dengan gaya belajar yang kinestetik, harusnya dengan bermain peran atau apa. Nah, itu kolaborasi bagaimana alangkah baiknya tadi ada teman-teman guru yang mungkin kita tidak pernah lakukan, rekan sejawat kita itu boleh hadir di dalam kelas kita, melihat pembelajaran kita, kemudian memberikan masukan ataupun menguatkan, sehingga kita merasa, oh ternyata metode saya atau media saya kurang tepat. Nah, itu salah satu bentuk kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran. Itu Berarti saling berbagi praktik baik juga ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak M. Jahidin, mudah-mudahan ya terus bisa menularkan praktik-praktik baik itu ya Pak ya, sehingga kita bisa mencerminkan merdeka belajar tadi. Baik, berikutnya bedah CP ini maksudnya apa nih dari SMK 72? Oke, bisa dijelaskan bedah CP itu gimana? Dalam Saya Bu Aziza. rangka. Oh, gitu Iya. pembawa acara toh. Oke, baik. Silakan Bu. Iya, di awal-awal tahun begini kita harus membuat kesepakatan dengan sesama guru mapel yang sama dan kita samakan apa sih tujuan pembelajaran bahasa Inggris di setahun ke depan itu, mulai dari fase E dan fase F. Jadi kita samakan persepsi sehingga nanti setiap jenjang kita juga bisa saling memonitor dan bisa saling berkolaborasi dalam hal perbaikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Begitu Bu Aziza. Iya, betul. Oke, baik ya Bapak Ibu, luar biasa Bapak-bapak Ibu. Ibu-ibu ini sudah terus berkembang dengan metode dan juga strategi-strategi pembelajaran untuk meningkatkan. Ada yang membuat contoh keterlibatan orang tua sampai dengan saat ini bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang membuat contoh keterlibatan orang tua seperti apa di sekolah Bapak Ibu mungkin? Silakan. Ibu Maria, sepertinya yang tadi yang dari ND? Mungkin bisa dari ND menceritakan keterlibatan orang tua di ND seperti apa, Bu? Ini dari jauh loh. Kita bisa dengarkan dapat pengalaman. Gimana tadi yang dari ND? Halo Bu Maria. Halo Bu Maria ada? Suaranya putus ya? Putus ya? Halo. Ya, halo Bu Maria. Iya, jelas Bu Maria. Jelas? Iya. Jelas Bu Maria. Saya dari SMK Pelayaran. Oh ya, salam kenal ya Bu Maria. Ya, silakan Bu Maria. Boleh berbagi Bu Maria. Para peserta didik ya Bu ya? Keterlibatan orang tua Bu. Cukup baik sekali dan mereka memberi apresiasi dengan keberadaan sekolah pelayaran yang responnya cukup baik. Artinya mereka siap membantu kami dalam hal apapun. Ibu di sekolah swasta atau negeri Bu? Maaf. Ya, sekolah swasta Bu. Oh, swasta ya. Termasuk di kota ND ya? Iman warga sekitar, masyarakat sekitar. Gitu ya. Oke, tapi jadi respon orang tua cukup baik dan mensupport keterlibatan pembelajaran anak ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Maria, luar biasa dan terima kasih sudah bisa bergabung. Baik Bapak Ibu, kalau kita mau berbagi banyak sekali ya Bapak Ibu, tapi kita lihat apa tadi kata kunci yang ada dalam kompetensi sosial di saat ini, yaitu kolaborasi. Kolaborasi terhadap orang tua, kolaborasi terhadap jejaring
sosial ataupun media-media dan bahkan juga kolaborasi dengan instansi-instansi tertentu, apalagi di SMK, terus kemudian di SD, dan jangan lupa Bapak Ibu, kita juga punya anak-anak yang inklusif. Nah, mungkin ini bisa kita kolaborasi dengan SLB dan sebagainya untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid tadi. Lalu keterlibatan orang tua menjadi kata kunci di sini dalam kompetensi sosial dan juga keterlibatan dalam organisasi profesi. Organisasi profesi ini sekarang banyak sekali ya Bapak Ibu, ada MGMP, terus kemudian ada KKG, dan sekarang kita ada PMM, ada Kombel. Nah, itu bisa menjadi peningkatan pembelajaran di kita. Lalu penguatan kompetensi sosial merupakan kompetensi guru agar dapat berkolaborasi efektif yang dilakukan dengan menyampaikan komunikasi dengan cara yang efektif, mengorganisasikan tugas dengan rekan sejawat dan rekan komunitas belajar, dan juga menginisiasi atau menginisiatif berkontribusi seperti yang saat ini kita lakukan ya Bapak Ibu, bukan cuma menjadi peserta tapi juga bisa berbagi. Guru juga melakukan pendampingan, pelibatan, pengetahuan, keahlian, dan perspektif orang tua wali agar dapat mendukung pembelajaran di rumah yang berpusat pada peserta didik. Dan juga diberikan penguatan pada kompetensi sosial ini, guru dapat berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi dan berbagi praktik baik. Dan berikutnya yaitu kompetensi profesional, di mana inti dari profesional itu pengetahuan yang berpusat pada peserta didik. Apa saja yang menjadi komponen-komponen yang ada pada kompetensi profesional, di mana intinya kepada kompetensi profesional yaitu kemampuan menguasai materi esensial secara luas dan mendalam untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten, pengetahuan, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita kadang-kadang yang ada yang berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya, sehingga kita nanti pada kompetensi profesional ini memang harus banyak referensi-referensi yang harus bisa kita kembangkan. Nah, apa saja indikator dan subindikator yang kita bisa kembangkan pada kompetensi profesional? Nah, pengetahuan yang pertama yaitu ada 3 poin di sini: pengetahuan konten, pembelajaran, dan cara pengajarannya. Di sini ada 3 sub indikator. Yang pertama, struktur dan alur pengetahuan dari suatu bidang keilmuan yang relevan untuk pembelajaran. Yang kedua, identifikasi pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, pengorganisasian pengetahuan konten yang relevan terhadap pembelajaran. Seperti apa sih ini konsepnya seperti ini ya, nanti kita kembangkan. Nomor yang ke-4.2, karakteristik dan cara belajar peserta didik. Yaitu ada subindikatornya, tahapan perkembangan dan karakteristik yang relevan, terus kemudian latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan. Lalu potensi, minat, dan cara belajar peserta didik yang relevan juga menjadi yang supaya kita bisa terpenuhi kebutuhan belajar. Lalu karakteristik dan cara belajar peserta didik penyandang disabilitas. Lalu kemudian yang berikutnya keberagaman kebutuhan belajar peserta didik. Nah, ini sekolah harus jeli ya Bapak Ibu dalam mencari karakteristik dan cara belajar peserta didik. Maka mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu sering sekali mengadakan diagnostik, asesmen diagnostik di awal, atau bekerja sama tadi dengan instansi-instansi tertentu untuk psikolognya siapa, seperti itu ya. Apalagi kalau didukung oleh orang tua. Nah, berikutnya yaitu kurikulum dan cara menggunakannya. Nah, kita sudah pakai capaian pembelajaran nih, capaian pembelajaran. Nah, penggunaan di sini ada penggunaan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lagi-lagi seperti lagunya yaitu
menghamba pada murid, atau seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Nah, di sini kurikulum menjadi dasar atau menjadi tuntunan saja, tapi mengembangkannya seperti apa itu adalah saat ini adalah jadi tugas seorang pendidik, di mana seorang pendidik kali ini mempunyai 3 trilogi ya Bapak Ibu ya, yaitu apa? Ing Ngarso Sungkolodo, terus Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kayaknya Bapak Ibu guru penggerak atau yang bukan guru penggerak aja sekarang luar biasa ya, hafal supaya bisa, bukan cuma hafal, menjiwai bagaimana Bapak Ibu guru sekarang harus punya strategi. Yang berikutnya yaitu poin kunci dari kompetensi profesional, yaitu apa saja, yaitu Bapak Ibu harus mampu menyusun alur pembelajaran, terus kemudian memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang memiliki titik awal yang berbeda-beda, lalu menyusun strategi pembelajaran. Nah, inilah tiga poin kunci kompetensi profesional yang harus kita kembangkan terus, dan juga sudah ada rambu-rambunya di sub indikator tadi. Nah, dari ringkasan kompetensi profesional kita di sini menurut Dirjen 2626, Permendijen 2626, kompetensi profesional merupakan kompetensi guru untuk memahami pengetahuan mana yang perlu lebih dulu dipahami oleh peserta didik, kemudian menyusun alur pembelajaran berdasar prioritas tersebut. Wah, kalau waktunya banyak, kita bermain peran nih ya Bapak Ibu ya, Pak Guntur ya. Iya Oke, Bu, terus wajibnya ini kemudian sekalian saya ngingetin ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. oh Mohon maaf. tuh 5 menit tuh. Padahal saya masih ada satu materi lagi yang berupa Iya. level apa. Oke, terus kemudian guru memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik yang beragam, dapat bergantung pada karakteristik dan cara belajar yang berbeda. Terus kemudian guru juga menggunakan metode atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk membantu peserta didik memperoleh, memahami, dan mengaplikasi pengetahuan dan keterampilan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan. Wah, kalau itu masih ngawang-ngawang gitu ya, seperti apa. Nah, kalau ada kita bisa berbagi lagi, nanti kita coba untuk bisa berbagi. Baik, Bapak Ibu, ternyata dari kompetensi 4 kompetensi tadi, kita harus juga punya sebagai guru, bukan sebagai siswa lagi, tapi sebagai guru kita harus menguasai level-level tertentu gitu ya, level-level penguasaan kompetensi. Nah, ternyata kita punya beberapa level, Bapak Ibu, menurut Permendijen itu kita ada beberapa level. Apa saja menjadi level? Nah, ini dari sana. Nah, ini saya coba buat meringkas supaya kelihatan. Nah, di level 1 itu kita guru dianggap paham. Nah, Bapak Ibu, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan isian PMM juga, Bapak Ibu. Kaitannya dengan isian PMM, yaitu Bapak Ibu sudah ngisi PMM yang refleksi kompetensi refleksi kompetensi Sudah, yang Bu. warna hijau, iya gitu. Hijau semua ya Bapak Ibu ya? Pastinya hijau semua ya? Keren kalau hijau semua. Nah, ini Bapak Ibu level 1 paham, terus kemampuan guru memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori praktek. Lalu di level 2, level dasar, kemampuan guru menerapkan pengetahuan tentang prinsip teori dan praktek. Level 3 yaitu di menengah, kemampuan guru mengevaluasi dan merancang perbaikan terhadap pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori. Lalu level 4 mumpuni, Bapak Ibu yang sudah mumpuni, kemampuan guru berkolaborasi dan berbagi praktek dengan guru lain. Lalu level 5 yaitu ahli, kemampuan guru membimbing guru lain. Nah, Bapak Ibu, ini dipakai di mana? Selain dipakai pada pengisian refleksi kompetensi di PMM, ya,
Ada yang masih kuning gitu ya, kuning hijau tidak kuning. Kalaupun kok saya isinya kuning gitu ya, saya juga pernah kuning. Nah itu bukan berarti menghukumi kita ya Bapak Ibu ya, tapi kita untuk menyemangati diri sendiri sampai level kompetensi mana sih. Nah itu kalau di ASN itu level kompetensi ini juga akan bisa misalkan pada madya apa namanya tingkat pertama menuju madya itu levelnya di mana? Baru di level 2. Terus kemudian yang kalau sudah yang 4A sampai 4 atau 4B ke 4C itu berarti sudah ahli. Nah, itu juga pada ASN nanti di SKP kita itu juga akan tertulis seperti itu di level-level kompetensi. Nah, ini adalah tingkatan level kompetensi. Ya nanti Bapak Ibu bisa simak lagi di PMM di bagian kanan itu ada warna hijau ya refleksi kompetensi. Silahkan diselami lagi, yang kuning dikembangkan lagi supaya menjadi hijau. Nah, penguatan hari ini yaitu saat kita menjalani peran sebagai guru, kita sedang diberikan kesempatan untuk belajar dan berkarya dalam waktu bersamaan. Benar ya Bapak Ibu ya, model anak beda-beda. Hal terbaik yang perlu disadari guru dalam transformasi dalam panduan pendidikan, satuan pendidikan, guru menjadi ujung tombak perubahan. Ya. Seperti Bapak Ibu hari ini luar biasa di 188 peserta, semua menjadi ujung tombak dan yakin kan pengen tahu semuanya model kompetensi guru seperti apa sih yang harus kami kembangkan untuk keberlangsungan dan peserta didik kita di hari-hari berikutnya ya Bapak Ibu. Mari menemukan kekuatan masing-masing dan bersama-sama berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik. Ya Bapak Ibu, sebagai seorang guru tugas kita bukan hanya mentransfer pengetahuan ya Bapak Ibu, tetapi juga sekarang ini membentuk dan memberikan inspirasi kepada generasi yang akan datang gitu ya. Saya semangat liatin Bapak Ibu yang hadir di sini karena semakin hari pembelajaran buat kita semakin kita harus berjibaku dengan semuanya, tapi juga menjadi ujung tombak dan berkarya untuk Indonesia seperti sekarang logonya Jakarta yaitu menuju Jakarta kota global apa ya berjuta pesona sih ya sehingga pesona Bapak Ibu hari ini membangkitkan semangat saya untuk terus bersama Bapak Ibu untuk bisa berbagi. Demikian apa namanya diseminasi yang 4 pada 4 kompetensi kali ini, tapi saya mau lihat dong Bapak Ibu di kolom chat itu ada sebelah kiri ya itu ada reaction, silahkan Bapak Ibu kasih dong ke kolom chat di paling bawah apa sih yang Bapak Ibu rasain sekarang, silahkan Bapak Ibu sebelum saya mengakhiri. Hebat, oke. Ya siap, nanti di-share. Oke. Buat Bu Maria Agustina, muah deh ya. Oke, luar biasa, seneng. Menginspirasi, terima kasih Bapak Puji. Ya, terima kasih juga, termotivasi, betul, mantap. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa dengan responnya. Dari saya ucapkan terima kasih. Nanti bila ada pertanyaan silahkan diajukan karena waktu kita juga luar biasa nih berjibaku dengan waktu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Irawan. Oke, terima kasih Bu Azizah. Baik, Iya, Bapak Ibu kita beri 8 plus menit dulu lagi. ya. Ya, kita beri plus ya buat dua narasumber kita yaitu Bu Tisada Maria dan Ibu Azizah Huda. Bapak Ibu, kita ada waktu sampai pukul 15 ini, nanti kita ada tanya jawab ya Bapak Ibu. Bu Azizah dan Bu Tisa, kita sepakat berapa pertanyaan dulu nih? 3 ya, boleh 3 pertanyaan Bu Azizah. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya lebih, boleh di kolom chat ya, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung boleh open mic ya Bapak Ibu, silakan sampaikan nama sekolah mana dan pertanyaannya tentang apa ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu.
atau ada pertanyaan dari kolom chat, dan ini sudah ada daftar hadir Bapak Ibu ya, silakan diisi juga. Jadi tadi Bapak Ibu ya seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa dari kompetensi yang disampaikan yaitu ada kompetensi pedagogik, poin kuncinya adalah pengelolaan kelas, kemudian di situ juga ada penyusun pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan ya untuk pedagogik, serta asesmen sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di poin kunci kepribadian itu ada 3 juga, yaitu pengelolaan emosi, kemudian refleksi, serta berfokus pada peserta didik. Ibu-ibu mohon maaf, kalau ada yang mau bertanya, mohon silakan. Saya mute ya kalau Izin aja. Bapak boleh silakan. Pak Jahidin mau bertanya? Iya Pak, izin nanya Pak. Oh ya, silakan. Perkenalkan ya Pak, namanya, kemudian dari sekolah mana ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Nama saya M. Jahidin dari SMP Negeri 206 Meruya Selatan, Jakarta Barat. Menarik sekali materi yang dibahas pada siang hari ini dari narasumber kita, baik Bu Tisa maupun Bu Aziza, yang nampaknya ini dengan familiar sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya, terutama dalam peningkatan kompetensi tadi pedagogik, kemudian sosial ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah Bapak Ibu, baik Bu Tisa maupun Bu Aziza, terus terang kompetensi yang kita praktekkan ini, kompetensi pedagogik ya, kita akan sangat kesulitan sekali Bu, bagaimana menghadapi anak-anak yang ABK Bu di kelas kita. Karena terus terang kami dari S1, saya sendiri ngajar PPKN, tidak punya latar belakang bagaimana menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus semacam itu. Tetapi kita dalam praktik sehari-hari ngajar, satu kelas kan kita ya, tiap rombel kan ada 2 masuk ya dalam rombel belajar kita. Tentu saja ini terus terang menjadi suatu tantangan bagi kita dalam menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, maksud saya bagaimana kompetensi itu bisa melayani dengan baik ketika kita dihadapkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, sementara kita belum punya kompetensi menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Itu saja ya Bu Aziza dan Bu Tisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jahidin. Baik Bu Tisa atau Bu Aziza, jadi tadi Pak Jahidin tanya bagaimana cara kita untuk di kompetensi pedagogik ya untuk melayani peserta didik yang berkebutuhan khusus gitu, khususnya nanti mungkin ada contoh-contoh realnya. Silakan Bu Aziza atau Bu Tisa. Iya, baik. Bu Mungkin Tisa, saya coba ya. Oke, sama Pak Jahidin ya. Kita juga menghadapi hal yang sama Pak Jahidin, di mana kita di kelas kita tidak pernah mendapatkan pengetahuan bagaimana menghadapi atau mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus ini ya. Dan di sekolah juga nggak ada GPK yang khusus dapat menangani anak-anak ini ya, Pak Jahidin. Tadi karena Pak Jahidin bertanya tentang kompetensi pedagogik, berarti terkait ya apa yang saya sampaikan ya. Dari poin kunci kompetensi pedagogik kan yang pertama ada pengelolaan kelas, ada penyusunan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, dan asesmen sesuai kebutuhan. Nah, kalau untuk anak-anak yang kebutuhan khusus, Pak Jahidin, ini juga sama, kami hadapi juga, tapi kan nggak mungkin kita bisa hanya menyerah begitu aja ya, ya udahlah karena kita nggak dapat pengetahuan tentang menangani anak kebutuhan khusus dan juga nggak ada yang ahli di bidangnya di sekolah kita, lalu anak ini didiamkan gitu saja, tentu saja kan tidak ya. Jadi yang pasti kita balikin lagi gitu ya, saat kita masuk ke dalam kelas, apa sih kebutuhan anak ini gitu ya. Saya mungkin bisa kasih contoh nih ya di sekolah saya. Mungkin saya juga nggak bisa ini dibilang contoh yang terbaik atau enggak, cuman at least ada yang bisa kita berikan kepada anak ini gitu ya. Kayak di sekolah saya ada kebutuhan khusus yang benar-benar memang
tingkat kecerdasannya mungkin di usia yang 16 tahun, kecerdasan itu setara dengan anak 8 tahun gitu ya. Tidak bisa membaca, bisa menulis hanya mengikuti saja tulisan, tetapi beliau ini, anak ini sangat suka mengaji. Jadi hafalannya bagus luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anak ini berarti kan dia ada spesial, tetap ada spesial gitu ya, ada spesialnya di mana hafalannya bagus walaupun secara akademis tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas. Jadi kembali lagi untuk kembali lagi kita ke kebutuhan anak ini gitu ya. Yang penting anak ini di kelas dia nyaman, dia senang, dan materi misalnya kalau pelajaran bahasa Inggris, maka jika siswa lainnya, misalnya contoh ya, siswa lainnya belajar mengenai greeting cards gitu ya, mereka belajar tentang jenis-jenis greeting cards, lalu membuat greeting cards, maka untuk anak ini kompetensi minimal apa yang bisa dia ikuti di sini gitu ya. Jadi saya nggak akan memberikan hal yang sama dengan anak-anak lainnya, tetapi saya memberikan yang lebih mudah gitu ya. Jika siswa lainnya mungkin membuat dalam bentuk greeting cards, anak ini hanya bisa menyapa gitu dengan Hi, how are you? Nah, itu udah dapat nilai, kita checklist. Oke. Dan mungkin kalau ini cuma saya nggak tahu ya apa ini praktik yang terbaik atau enggak, nanti mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Yang pasti dia hadir, ada sesuatu yang bisa kita berikan, ada sesuatu perasaan nyaman, dia bisa dapat bersosialisasi dengan rekan-rekannya. Jadi saya membuat satu kegiatan agak berbeda mungkin dengan teman-teman lainnya gitu, memberikan kertas yang berbeda dengan kegiatan yang agak berbeda, tetapi masih gitu. Itu kali Pak ya. Saya. Oke. Baik, terima kasih Bu Tisa. Ya. Satu lagi mungkin Pak Guntur bisa saya informasikan kepada peserta bahwa tadi kan sudah di-share link daftar hadir. Daftar hadir itu sekaligus dengan link sertifikat Bapak Ibu. Nanti sertifikat akan diberikan langsung melalui email Bapak Ibu. Jika nanti kesulitan atau tidak keluar sertifikatnya, maka Bapak Ibu mohon bisa bergabung di komunitas guru penggerak ya. Di situ ada WhatsApp-nya. Nah, itu nanti bisa diinformasikan melalui situ. Terima kasih Pak Guntur, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Tisa. Bu Azizah, ada mau kasih tambahan Bu Azizah? Boleh. Silakan. Oke, Ya. baik. Monggo, Terima Bu kasih. Azizah. Tadi izin berbagi saja ya Pak Jahidin ya. Kebetulan kami di SMA untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kan bukan cuma di tahun ini saja. Di tahun-tahun sebelumnya memang kami sudah ada. Nah, kebetulan sekolah kami di awal semester itu ada asesmen diagnostik bekerja sama dengan instansi terkait yaitu psikolog lah gitu ya, seperti itu. Lalu diadakan tes beberapa kali, lalu kemudian dari hasilnya kami berkomunikasi dengan para psikolognya dan mengundang orang tua dari peserta didik tersebut untuk kemajuan dan juga apa yang pas kita bagi. Ada tadi yang seperti Bu Tisa bilang di sekolah kami juga ada anak yang memang benar kelahirannya seharusnya sudah bisa bekerja ya, umur 20 tahun, ada umur 19 tahun, tapi kelakuannya seperti anak usia TK gitu, di low sekali gitu, Apa Bu 60. Aziza? Itu manggil psikolognya berbayar ya Bu Aziza? Oh iya Pak. Oke, Ya, berarti ada jadi memang dari orang tua ya berbayarnya. dianggarkan Dianggarkan kalau dari mungkin sekolah. Dari sekolah atau Oke, biar jelas ya nih. Biar ya, bisa nyontoh begitu. praktek baiknya Bu Aziza. Nah, gitu. Jadi itu Oke. kami ada nanti dapat apa namanya? Dapat laporan, di situ kita setiap wali kelas megang laporan tersebut. Kira-kira anak ini kemana, itu berguna sekali ya Pak buat wali kelas. Ternyata anak ini hanya bisa meniru seperti itu. Di situ ada tertulis hanya bisa meniru, hanya bisa meniru dalam waktu 10 menit atau berapa menit, dan psikolognya pun menyediakan waktu untuk di awal semester itu menyediakan waktu untuk bisa
berbagi dengan kita wali kelas jika ada wali kelas yang ingin berbicara atau guru BK khususnya, sehingga kami sedikit bukan sedikit banyak ya, tapi sedikitnya bisa mengatasi anak tersebut gitu. Walaupun kalau anak inklusi sih menurut saya malahan banyak menuntut kita sabar, tapi ada lagi yang enggak inklusi tapi jadi bukan beban tapi jadi tantangan ke depannya ya Bapak Ibu ya, dengan ekonomi dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh kita di SMA kita, dan kebijakan Bapak Kepala Sekolah mengambil hal tersebut sehingga memudahkan kita untuk memang dan benar-benar bahwa hasil tersebut, misalkan Bapak mengkomunikasikan kepada orang tua, anak ini sebenarnya enggak layak Bapak Ibu di SMA atau di sekolah kan di negeri atau di sekolah umum, tapi anak ini seharusnya jadi kita tidak mengkomunikasikan asal, kita enggak asal lihat luarannya saja, ternyata pas di tes ada hasil yang kita bisa komunikasikan dengan orang tua. Tapi ternyata setelah orang tua kita komunikasikan tidak bersedia, ya sudah, berarti memang sekolah umum lah yang menjadi mempunyai tantangan untuk bisa mengatasi anak-anak tersebut. Gitu Pak Jahidin. Terima kasih Pak Guntur. Ya, baik, Ya, terima kasih. terima kasih Bu Aziza, super sekali. Terima Iya. kasih Bu Nisa juga. Pak Guntur, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nisa Dameria dan Ibu narasumber ya, Bu Aziza dan Pak Jahidin yang sudah bertanya. Bapak Ibu mohon maaf karena waktu ya Bapak Ibu, kita sudah ke jam 15.05. Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan ya, yang Bapak Ibu perlu tanyakan kembali, mohon bisa di join ke link WA belajar ya, belajar menyenangkan dengan Icebreaker. Nih ada link WA grupnya, nanti di situ kita akan diskusi ya Bapak Ibu. Sorry Pak Bukan ya? Guntur, itu bukan dari kita. Oh bukan. Maaf Oh bukan. ya. Oh ya, yang dari kita ada. Ada di komunitas. Oh di komunitas ya. PMM, Oh di komunitas PMM ya Bapak Ibu ya. Kalau ini Icebreaker yang beda. Bapak Ibu, jadi dari yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa tentang kompetensi dan level kompetensi, mungkin nanti kita akan pelajari kembali lebih dari link yang sudah diberikan ya Bapak Ibu dari Pertirjen nomor 6262 tahun 2023. Saya cukupkan, semoga kita dapat menambah ilmu kita dari model kompetensi ini dan menerapkannya di peserta didik kita. Saya sebagai moderator mohon undur diri ya Bapak Ibu, dan saya kembalikan kepada MC Ibu Dwi Kurniawati. Ibu Dwi, silakan Bu Dwi. Ya, Terima kasih, Bapak terima Ibu. kasih Pak Guntur. Ya, gimana Bapak? Iya, udah bisa Meria. Bu sudah lega dapat pencerahan. Foto bareng mungkin Bu Dwi. Boleh nanti foto bareng. Ada. Putus-putus Bu Dwi. Ya. Oh ya. Ya, bagaimana Bu Tisa? Putus-putus. Udah. Oke, maaf. Saya lagi, ya udah. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita di penghujung acara, di penutup sesi foto bersama Bapak Ibu. Ya, sudah Bapak Ibu. Maaf ini saya device-nya menggunakan HP karena yang di laptop kameranya tidak bisa muncul videonya. Ya. Gimana Bu Ibet sebagai host, apakah sudah didokumentasikan Bu Ibet? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bu Ibet. Halo Bu Dwi. Fotonya kasih aba-aba Bu Dwi fotonya. Ya. Bu Ibet yang ngambil foto ya?
Sebentar, Bu Dwi apa saya nih? Saya aja ya. Boleh. Jadi kita ada 3 slide Bapak Ibu. Ya, Mohon Bapak kiranya Ibu. bersiap. Ya, ini adalah pantun dari Bu Tisa ini. Oh iya, Mancing monggo. penuh dapatnya ikan. Ikan Cakep. diangkat, langsung dimakan. Terima Cakep. kasih atas perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Dulu ya supaya lengkap. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita Belum selesai. tetap semangat. Menggerakkan. Oke, 3. Tarser ya Bu Tisa, Bu Bet. Terima kasih Bu Tisa, Bu Aziza, Bu Rian, Bu Muslim, dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Di komunitas itu Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Untuk materi gimana ya Bu? Share-nya di mana? Nanti join di grup ya mungkin ya Bu ya. Grup, Iya, tadi materi sudah saya share kembali lah Bu. Sebentar ya. Ya, saya pakai HP susah download gitu maksudnya. Yang bisa tadi linknya itu Bu, di WA-nya WA breaking gitu loh. Jadi kan saya bingung nih. Itu bukan punya kita. Jadi WA masuk ke komunitas Guru Manggarai Jakarta Barat aja ya. Ada di link undangan. Iya Bu, di link undangan ada Bu, join aja Bu. Oh baik. Ada banyak banget ini tadi share itu kan itu breaking gitu WA Ya, jadi ada di luar dari komunitas yang share sesuatu yang bukan punya komunitas ya. Mohon maaf. Iya. Oke. Ibu Bapak Ibu kalau punya kesulitan misalnya seperti ada keluar atau bagaimana bisa hubungi saya aja di ya baik. Makasih banyak Pak Bapak Ibu Guntur. izin ya. Ya, makasih banyak Pak Guntur yang luar biasa. Ingat ya. Baik, berikutnya ada yang masih ditanyakan pada silahkan siapa mau share. Izin saya close meet